Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik lakukan hal ini, sensasi cemas, takut akan menghilang. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah lakukan hal ini. Sensasi cemas, takut akan menghilang. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini memang unik ya. Karena yang kita rasakan ini cukup multi rasa ya, yang sensasinya itu 1001 rasa sensasi ya. Karena memang melibatkan penderitaan fisik ya, yaitu penderitaan sakit di tubuh kita, juga gangguan psikis atau gangguan secara mental teman-teman. Nah, oleh karena itu maka solusinya kita juga harus banyak memahami sebagai referensi sehingga kita akan lebih mudah untuk keluar dari jeratan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Oleh karena itu saya tidak bosan-bosannya untuk memberikan motivasi kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa cepat sembuh bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, sensasi itu kadang muncul sewaktu-waktu ya. Walaupun kita mungkin sudah merasa agak baikan, sudah agak sembuh ya, atau mungkin bahkan merasa sudah sembuh ya, tetapi kadang tiba-tiba itu sensasi itu muncul, dan bisa muncul itu kapan saja di mana saja ya, yang kadang kita tidak menduga-duga ya. Contohnya di saat kita sedang tengah melakukan mungkin perjalanan, mungkin kita sedang melakukan aktivitas-aktivitas pekerjaan kita. Nah, itu tiba-tiba kadang sensasi juga datang. Nah, khususnya sensasi itu adalah yang bersumber dari psikis kita ya, yaitu yang bersumber dari kecemasan atau anxiety disorder ya, kecemasan berlebih yang kadang menimbulkan rasa takut, rasa was-was ya, pikiran yang negatif. Nah, kemudian direspon oleh tubuh kita ya. Nah, akhirnya tubuh kita ini akan merasakan sensasi fisik seperti contohnya tiba-tiba kita keringat dingin, kemudian kita kadang seperti pusing-pusing, keliengan ya. Kemudian rasa berdebar-debar, rasa tidak nyaman, bahkan merasakan lemas ya. Pokoknya nggak enak sekali ya. Nggak karu-karuan ya di badan itu. Nah, sehingga ketika di saat kita sedang mungkin melakukan aktivitas atau mungkin sedang dalam perjalanan itu sampai berhenti ya, itu pengalaman saya yang saya alami itu seperti itu. Nah, maka dari itu saya ingin sharing, membagikan tip-tipnya bagaimana kita melakukan hal-hal apa ya supaya sensasi fisik yang dirasakan tadi ya, seperti ada sempoyongan, lemes, keliengan, kemudian dada berdebar-debar ya, pokoknya nggak karu-karuan ya, termasuk pusing-pusing. Ini adalah sensasi dari
kecemasan dan ketakutan sebenarnya teman-teman ya. Yang namanya orang cemas ya seperti itu badannya ya, kadang termasuk gemetaran gitu ya. Orang cemas, orang takut yang disebabkan dari trauma-trauma masa lalu yang pernah kita rasakan yang tidak mengenakan itu. Nah, maka itu untuk menghilangkan hal-hal seperti itu ya, rasa-rasa yang muncul ya. Bahkan mungkin teman-teman juga memiliki rasa yang lain ya daripada yang pernah saya rasakan, itu pun mungkin juga ya. Tetapi tetap itu lebih banyak sumbernya secara psikis ya itu. Nah, ini solusinya sama ya. Jadi ketika kita merasakan sensasi fisik yang disebabkan oleh faktor psikis, yaitu seperti kecemasan, ketakutan, dan pikiran, maka lakukan hal-hal seperti ini teman-teman ya, supaya sensasi itu akan cepat menghilang ya. Nah, yang saya lakukan yang pertama ya, untuk menghilangkan sensasi fisik yang diakibatkan oleh kecemasan dan ketakutan atau pikiran negatif adalah pertama kita lakukan pernafasan teman-teman ya. Pernafasan entah itu pernafasan diafragma, pernafasan perut, pernafasan dada sama saja ya. Yang penting prakteknya ya, ya gitu. Yang penting prakteknya kita lakukan. Tujuannya sebenarnya untuk supaya menjadi lebih rileks, lebih tenang. Yang namanya orang sedang cemas ya, yang sudah muncul dengan rasa-rasa, nah itu biasanya nafas pendek ya. Nafas pendek agak ngap lah ya itu ya. Nah itu untuk memperpanjang itu ya nafas termasuk itu memang kita harus latihan ya, lakukan latihan pernafasan, yaitu dengan cara kita hirup ya pakai hidung kemudian kita keluarkan. Nah seperti itu berulang-ulang ya, sehingga nanti tubuh dan pikiran ini akan menjadi rileks gitu. Nah termasuk ya ketika teman-teman yang mungkin perokok ya yang merokok ya, merokok itu sebenarnya juga bisa untuk melatih pernafasan ya, pernafasan, dan itu juga bisa lebih menikmati nafas ya. Maka dari itu ketika orang merokok itu pikiran menjadi lebih rileks, itu sebenarnya seperti itu, ada hubungannya dengan pernafasan ya. Apalagi kita menghirup, mengeluarkan lebih panjang biasanya kalau merokok ya, sambil menikmati sejuknya nafasnya, nah itu menjadi lebih rileks. Itu pun boleh ya dilakukan seperti itu. Tapi yang terpenting adalah kita lakukan pernafasan. Tekniknya terserah teman-teman ya. Itu yang pertama teman-teman. Nah kemudian yang kedua, kita lakukan gerakan tubuh ya. Gerakan tubuh di saat kita cemas itu biasanya rasanya tegang ya. Rasanya tegang, kepala berat, mungkin leher juga kaku. Nah itu untuk mengusir hal-hal seperti itu kita lakukan gerakan tubuh ya. Boleh kita gerakan kepala, contohnya begini, begini ya. Begini, begini. Bahkan kepala diputar. Ini kan bisa di mana saja ya, walaupun karena gerakan-gerakan kecil sifatnya ya, itu seperti itu. Termasuk gerakan tangan bisa juga seperti ini ya, mungkin pijit-pijit sendiri seperti ini juga akan mengurangi sensasi yang diakibatkan dari kecemasan. Atau gerakan badan ya, contohnya begini, begini. Nah ini sering saya lakukan seperti itu. Itu ternyata juga akan merubah suasana yang tadinya tegang menjadi lebih rileks. Atau mungkin gerakan jalan juga boleh ya. Jalan walaupun itu di ruangan ya, kita pindah ruang ya, kita jalan di seputar dekat-dekat saja. Nah ini juga akan membantu ya, membantu untuk mengusir sensasi yang disebabkan dari kecemasan tadi. Oke, jadi itu yang kedua adalah lakukan gerakan tubuh ya, itu seperti itu. Nah kemudian yang kedua, ketika pikiran kita kan kadang menganalisa hal-hal yang bersifat negatif. Nah ini solusinya jangan percaya dengan yang
kau pikirkan. Itu ya. Nah, itu biasanya ketika ada sensasi muncul seperti itu, ya mungkin kepala berat atau apa, ini pikiran bukannya menenangkan ya, tapi kadang menjadi berpikir semakin negatif. Wah, ini jangan-jangan nanti saya pingsan. Wah, ini jangan-jangan nanti begini, begini dan seterusnya. Nah, ketika seperti itu dan kita percayai ya, kita yakini, itu menjadi semakin menjadi, teman-teman. Makanya jangan percaya dengan apa yang kau pikirkan ya, terutama berpikir tentang hal-hal negatif yang hubungannya dengan masalah penderitaan kita. Oke, itu ya tip yang ketiga. Nah, kemudian tip yang selanjutnya ya, kita afirmasikan ya, tip yang keempat ini ya, afirmasi kata positif ya, afirmasi kata-kata positif. Contohnya ya, alhamdulillah saya bersyukur walaupun kepala berat misalkan ya, saya masih bisa beraktivitas. Walaupun dada terasa sesak, tidak apa-apa, nanti juga akan segera lewat, misalkan seperti itu ya. Jadi istilahnya kita masa bodoh dengan sensasi ya. Sensasi hanya numpang lewat. Saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, faktanya saya sehat walafiat. Nah, itu selalu diafirmasikan ya, ditepukkan ke dada kita ya, tubuh kita. Ini akan jauh lebih menenangkan juga. Jadi ini support secara individu ya, support secara dari dalam itu memang harus seperti itu, teman-teman ya. Nah, itu lakukan. Jadi afirmasi positif namanya, teman-teman ya. Nah, kemudian tip yang ke 5 ya, yang kelima itu bisa minum air hangat ya, minum air hangat ya, boleh air putih, boleh air manis juga nggak apa-apa ya, yang penting usahakan yang hangat ya. Nah, itu kita minum ya pelan-pelan sambil kita nikmati. Nah, itu juga akan mengurangi kecemasan ya, kecemasan, ketakutan, sehingga nanti pikiran akan menjadi lebih rileks, teman-teman. Kemudian selain itu juga kita bisa bantu selain tadi ya, minum ya, minum air hangat ya. Nah, itu bisa juga makan makanan kecil ya, makanan kecil ya, yang sensitif terutama rasanya, contohnya makanan yang asin ya atau yang manis ya. Kalau yang manis biasanya saya selalu bawa permen, teman-teman ya. Kalau misalkan aktivitas di luar rumah itu saya pasti bawa permen. Nah, itu ternyata juga bisa mengusir kecemasan ya. Jadi kita menikmati rasa ya, indera kita ya, indera perasa ini. Nah, akhirnya pikiran yang tadinya cemas, nah itu akan berkurang. Nah, contohnya bisa kita makan yang asin juga boleh, yang manis juga boleh. Ini hanya sedikit, teman-teman, hanya untuk merangsang indera kita supaya tidak fokus kepada sensasi, tetapi kita ada sesuatu yang baru yang kita rasakan, nah, sehingga nanti akan mengalahkan sensasi itu, seperti itu. Oke ya. Kemudian tip yang berikutnya ya, yang ketujuh ya, itu alihkan fokus ya, alihkan fokus atau alihkan pandangan ya. Nah, itu seperti ini, teman-teman ya. Kalau misalkan kita sedang fokus apa gitu ya, terutama fokus pikiran kita terhadap ini ya, terhadap sensasi, biasanya kita mikir terus ya, ini nanti sembuh atau tidak ya, ini nanti saya bisa begini atau enggak ya, dan seterusnya. Nah, ketika seperti itu alihkan saja dengan fokus ke yang lain. Yang lain contohnya kita lakukan komunikasi dengan orang lain ya, yang tadinya sedang serius merasakan sensasi ya, padahal semakin dirasa itu semakin menjadi. Nah, kita selingi untuk berkomunikasi dengan orang lain ya. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol, entah itu temanya apa saja ya, dengan orang lain. Ini hanya untuk mengalihkan saja, itu seperti itu bisa. Atau mungkin kita pindah tempat ya, tadi di dalam ruang mungkin kita keluar ruang lah ya, memandang sekitar kita di alam yang
mungkin terbuka ya, nah itu juga akan mengalihkan suasana gitu. Jadi alihkan fokus kita teman-teman dengan berbagai cara ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ya, supaya menjadi lebih damai, lebih tentram dan akhirnya menjadi kembali kepada kondisi yang normal ya, sensasi itu akan menghilang, yaitu lakukan dengan cara relaksasi teman-teman ya. Relaksasi ini juga banyak sekali ya, pokoknya hal-hal yang membuat kita menjadi lebih nyaman ya. Contohnya kita boleh mendengarkan musik ya. Kalau saya itu di saat sedang cemas biasanya saya mendengarkan lagu ya, saya style musik ya atau lagu pakai HP, kemudian saya pakai handset, saya style keras ya. Nah itu akhirnya akan sensasi itu juga akan menghilang juga. Nah itu contoh relaksasi. Atau mungkin relaksasi dengan kita mendekatkan diri ya, kita berdoa ya, kita bersolawat, berzikir, istighfar, itu juga akan membuat perasaan kita, pikiran kita ini seolah-olah menjadi lebih damai. Nah, ketika seperti itu, maka apa yang tadi dicemaskan ini akan tersingkir teman-teman ya, karena upaya-upaya tadi ya. Nah, maka dari itu sensasi yang tadinya mungkin pusing-pusing, mungkin berdebar-debar ya sampai dengan sempoyongan, lemas dan sebagainya, itu juga akan menghilang. Termasuk kadang pandangan kita agak gelap ya, atau mata buram, mungkin bergelombang, mungkin berkunang-kunang, itu pun akan menghilang teman-teman. Itu pengalaman yang saya lakukan itu seperti itu. Nah, barangkali buat teman-teman ya juga bisa dimanfaatkan, mungkin cocok bagi teman-teman, itu silahkan. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.